Oke guys, selamat siang. Kita mulai untuk part berikutnya ya. Ini yang part satu udah tak taruh di ini ya. Silahkan dicari ini sendiri. Golang fundamental ya. Ntar part 2-nya aku bikin lagi. Oke, part 2. Part 2 langkahnya kita akan bikin struktur MVC. Nah, udah pernah tak jelasin belum alurnya? Kayaknya dulu pernah deh. Oke, tapi tak ini ya, belum tak record ya. Nah, MVC itu adalah standar ini ya, arsitektur ini apa program yang biasa digunain untuk programmer belajar awal ya, untuk awal. Ntar kalau kamu tingkat lanjut kamu belajar namanya kayak FVVM, terus ini ada modular, dan banyak lagi, ada mikro, ini juga ada apa microservice gitu. Tapi intinya kalian belajarnya awalnya harus ini belajar. Nah, untuk belajar ini sendiri, FVC sendiri itu dimulai dari view. View di sini kita menggunakan Postman ya sebagai pengganti view ya. Nah, si view akan melakukan request. Nah, kayak kamu Postman melakukan request di ini apa tadi loh? Apa tadi namanya? Request di ini ya, di sini ya. Nah, ini request, melakukan Butuh request. mas. Nah, si controller akan menangkap request itu dan akan mengolahnya. Dia akan diteruskan ke model yang sesuai. Nah, misal dia untuk nampilin semua data. Ya, berarti kan si controller akan meneruskan ke model yang mana modelnya isinya select all from nama tabelnya kan, ya nggak? Nah, kalau udah dikembalikan ke controller, akan diformatting, dikembalikan lagi ke view dalam bentuk respon apa? API ya, betul? Respon API. Ya, Nah, Mas. kayak gitu. Untuk ininya sendiri, penjelasan dari FVC-nya sendiri udah clear? Clear ya? Simpelnya kayak gitu. Oke, kita lanjut bikin. Pertama kita akan bikin struktur yang biasa digunain di Wizard ya. SRC. Nah, SRC dalamnya ada satu apa namanya? Ya, Model. oke. Controller dulu. Terus pakai S ya. Terus Model. Models. models. Terus, Helper masuk masih mas. tar, apa? Config root middleware. Terus, bentar. Controller, model, root. Ada lagi? Tahu apa lagi? Ini apa lagi? Config. Config. Nah, ini dulu deh. Nah, ntar baru kita naruh middleware sama helper. Ntar, huruf kecil apa huruf besar enaknya? Huruf kecil aja dah ya, biar seragam sama itu ya. TMP kan huruf kecil, ya nggak? Nah, oke. Sekarang kita akan pecah sesuai dengan letaknya. Pertama, kita bikin kontrol ini dulu, root dulu ya. Root kita bikin namanya main.go ya. Nah, ini namanya router. Router. Namanya pakai huruf besar ya. Aku udah ngingetin ya, pakai huruf besar.
Nah, terus gimana? Kita pindahin semua ini ya. Terus mana sampai ini. Nah, taruh di root. Nah, terus ini pindahnya taruh di mana? Ayo, taruh di mana nih? Tahu taruh mana? Model ya. Model. Entity ya? Oh bukan. Nggak usah. Kita pakai strukturnya itu. Pijar ya. Jadi kalau kalian belajar apa di ini apa namanya? Kalau misal belajar di Express juga strukturnya kayak gini. Jadi kita samain biar gampang. Oke. Terus kita pecah-pecah handlernya ya. Kita bikin lagi di controller namanya products ya. Products. Abaikan merahnya ya. Abaikan dulu. Kita bikin Fung. loh. Kenceng banget suaranya. Di root ini kita pecah ya. Nah, kita pecah mana? Dalamnya. Oke, ini kita akan copy sampai ke bawah. Nah, ini deh. Kayaknya ungu nggak masuk ya. Nah, berarti apa? Function get produk ya. Dax. Nah, package-nya belum ya. Terus, sebentar. Sebentar. Oh. Bukan seperti itu. Bentar. Bentar. Betul. Nah, habis itu kita ini ya. Hmm, ini deh, data produk aja. Pet-nya kita hapus. Nah, sip. Oke. Ini abaikan merahnya dulu ya. Nggak ada fungnya ya. Oke.
Sekarang urutannya gimana? Dari mana dulu urutannya? Dari model, dari ini ya, model dulu ya. Model ini ya, dipanggil di controller, betul? Betul ya. Ini dulu, benerin dulu, quick fix. Nah, udah, ini di quick fix. Nah, nggak bisa. Harus, nah ini kan dari model nih, ticketsnya namanya model kan. Berarti gini, model, nah, titik, products. Produk sama produk tadi? Nah, nah, model, model, titik, products. Nah, JSON-nya jangan lupa di import, import aja ya. Jadi kalau merah jangan panik, tetap fokus, jangan usah panik ya. Nah, ini berarti apa? Ikat model produk, Ada. model terus produk. Oke, mana lagi FMT quick fix. Nah, terus ini dikat aja caranya. Ketik model titik products. Nah, ini berarti cut model titik products. Oke, clear ya ini ya. Yang ini string of quick fix. Masih kan kalau ini udah kebentuk kayak gini gampang kalau udah kebentuk. Model titik copy. Copy. Ini kan model cut models titik copy. Nah, model ininya aja deh. Lamaan ya. Begini aja. Set. Bisa di replace all kan mas? Harusnya daripada satu-satu. Jangan biar teliti. Biasanya ada yang kelewat. Oh, oke mas. Nah, soalnya kita namanya mirip-mirip. Soalnya namanya beda semua. Oke, berarti model ke controller oke, udah oke ya. Sekarang Oke. controller ke mana? Ke router ya. Nah, sekarang dihapus. Ini kan biru nih. Ini hapus sama biru. Pakai snippet ini. Nggak usah ya. Kayaknya defaultnya ada deh. Bener nggak? Berarti controller titik eh gitu sih. Kok langsung muncul banyak. Dihapus aja dulu mas. Hmm, oke, oke, oke. Begini aja deh. Oh, kebalik. Sorry, sorry, sorry. Batasan, batasan. Ini biarin aja. Yang ini loh. Ah,
gitu sih? Nah, ketik aja ya. Products. Lah, nah sih belum diimport ini. Ya, nih, dia agak ini ya. Nah, oke, FMT. Oke. Terus habis ini ngapain? Ke main yang terakhir. Sekarang hapus. Hapus ya. Manggilnya di mana? Router ya. Routes. Titik. Apa? Router ya. Nah, sip, ini dihapus. Dikit kan guys? Kita coba. Ini belum ya, belum, belum. Nah, ini coba mindah-mindahin codingannya doang. Kita belum masuk ke konsepnya. Nah, kita jalanin ya. Oh, udah. Nah, ini paham kan kenapa aku letak-letakin kayak gini? Halo? Ya mas, Paham biar Mas. tinggal dipanggil-panggil aja. Nah, urutannya dari mana tadi? Model, Ini controller controller, lalu root. root, baru main ya. Ingat-ingat. Jadi root itu belakangan. Kenapa? Kalau kamu bikin root duluan, error semua langsung. Nah, kita coba get ya. Lihat apakah hasilnya muncul, harusnya sama ya. Oke, oke, sama kan? Aman? Aman. Oke, berikutnya kita ke step selanjutnya. Kita akan bikin database. Aku pakai Laragon ya di sini. Monggo, silakan yang lainnya pakai apa?
Hmm. Kita aku bikin baru aja. Oke, Postgres. Kita remote aja dah. Kami bikin remotannya aja ya. Kita ke ini. Namanya Eleven SQL. Kita langsung ngambil dari server aja. Kita, nah, kita hapus yang ORM. Nggak pakai lagi. Ini ya servernya di internet ya. Jadi kamu bisa langsung di remote. Nunggu kalau pakai Laragon. Kalau pakai Laragon karena dia enak daripada MySQL. Apa XAMPP enakan Laragon. Aduh, selasa bisa nggak sih? RM, delete, delete. Bikin baru ya. Namanya apa? Marketplace. Marketplace. Ini turtle. Nah ini Tokyo, Sydney. Deketan Tokyo apa Sydney? Apa Sydney, lebih Mas. Singapura, Mas, lebih dekat Singapura. Ya, nggak ada. Bogor ada, Bogor. Bogor, Mas. Bogor, ya. Oke. Server Bogor. Ya nggak ada server Bogor, mana ada. Someday, Mas. Oke, udah jadi ya. Kita remote. Aku aku lebih suka ini sih, langsung jadi di ini. Bukan nyesuaiin aja. Pertama Mas, ini Eleven SQL harus pakai Laragon apa bisa pakai XAMPP, Mas? bisa dua-duanya. Oh, iya udah. Ini hostnya. Terus apa? Usernya, user itu ini. Database sama usernya sama. Ini usernya mana? Database. Ini nih. Nah, terus passwordnya. Nah, ini panjang banget ini. Apa ini? Copyin langsung aja. Nah, udah. Itu online. Nah, wes. Tadi apa namanya? Database kita apa namanya? Marketplace. Enggak, ininya. Untuk memakai database-nya gimana? Masih ingat gak? Switch ke database-nya. Use, apa C ya? C, ini, betul? Betul nggak? Betul, Mas. Gak pakai titik koma. C-nya kayaknya backslash deh, bukan slash deh. Betul nggak sih?
Backslash mas yang di atas enter itu. Oh iya, ini ya. Eh, Lari sendiri aja dah. Gimana sih? Kita bikin itu dulu. Coba bikin ini bikin database ya. Bikin table. Tabelnya berarti create. Nah, nggak usah. Kita migration aja. Kelamaan. Cara bikin migration gimana? Sebelumnya kita akan menggunakan namanya GORM. Namanya GERM. V1, jangan V2. Silahkan diinstal. Taruh di sini. Install. Diinstal dulu ya. Guys. Nah, udah ya. Habis itu kita akan bikin konfigurasinya di config. Kita beriin db.go. Go web. Kita lihat dialeknya gimana ya. Oke, kita ini akan bikin dulu package. Nah, habis itu kita bikin var db pointer gone.db. Aduh, function. Ya, functionnya itu initdb. Init initdb. Di dalamnya, nah ini nanti kita harus pakai get.env. Get.env ke get.env. Nah, namanya Subosito ya. Nah, untuk ngambil get.env itu kamu pakai Subosito. Ininya mana? Installnya mana? Ya itu cuma import doang mas kayaknya. Nah, enggak. Dia bisa ini. Hmm, 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 hmm. Nama ininya apa sih? Subosito kita yang film. Nah, ini. Oh, kan. Dia di min. Dia itu nge-injectnya di min. Nih, go get
Nah, cek kalau pengen ngecek, cek di sini. Nah, ada ya. Subosito ini GORM. Nah, sekarang kita injek di sini. Nah, kita load env-nya di main. Nah, Subosito. Oke, udah di save. Nah, baru kita main di sini. Bikin env-nya dulu ya. Bikin env titik env. Nah, env ini filenya kita ambil URL. URL ya. Nah, URL-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Sip, copy, save. Nah, tuh, balik lagi. Nah, kita URL-nya ambil dari ini ya, env ya. Tahu kenapa URL-nya harus dari ngambil dari env? Ada yang tahu? Apa? Karena migration. Bukan. Karena sifatnya private. Dia nggak Ah, boleh di-share ke sembarang orang. Ya kalau orang dapat akses apa databasemu bisa dicuri lah. true, true. Ya, var error. Nah, db, koma, error. Baru kita bikin koneksinya, yaitu gorm open. Nah, opennya itu ini drivernya apa? Postgre ya, Postgre SQL. Baru URL. Terus habis itu kita beriin if, kita gunain panic, terus violate of. Nah, sip. Ini namanya env-nya apa tadi? Di sini kan namanya URL ya. Berarti di sini juga namanya URL. URL. Sesuaikan ya dengan environment-nya ya. Sip. Ini udah. Habis itu hmm, kita bikin. Kita bikin satu file lagi namanya helper. Kita taruh helper aja. Migration-nya kita taruh ke situ ya. Kita bikin file namanya migration dot apa? Go. Oke. Sekarang kita akan mengubah dari ini. Banyak kan. Nah, oke. Nah, tadi apa sih? Gorm versi 1 ya. Documentation T
ini ya. Mm, 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 mm. Declaration model. Lah, ini. Jadi kita akan mengubah bentuk modelnya. Kita nggak akan lagi pakai ini ya. Nah, ini kita akan ubah. Caranya gimana? Gini. Ini untuk kamu apa panjangnya apa-apa. ID, ID-nya integer. Dipanjang nggak usah. Misal name, price, itu bisa kamu auto increment apa-apa itu bisa. Nah, ID itu nggak usah diberi. Dia otomatis dibikinin. Kamu tinggal bikin GORM titik model. Nah, ini. Jadi kamu tinggal nambahin GORM titik model. Nah, seperti ini ya. Terus kita bikin migrationnya. Migrationnya seperti apa? Gampang banget ya. Kita cek di sini. Filter, migration ya. Kita bikin kayak gini. Kita bikin nama fungsi migration ya. Function migration. Nah, kamu ambil dari config. Nah, titik DB. Yang kamu ambil DB-nya. Titik auto auto migration. Yang kamu migration apa? Yaitu dari model models titik apa? Produk. Produk kan? Ya, Nah, kayak gini. Kalau di sini ini apa posting berarti posting ya. Kalau di sini post apa post berarti ya di sini post. Menyesuaikan ya. Oke, kalau udah di save, kita panggil di mana? Di main ya. Di main kita panggil. Nah, kita ini DB-nya. Terus kita migration ya. Helper titik di migration multi MV udah. Terus kita pakai defer. Tahu kan defer fungsinya buat apa? tahu Mas. Mengclose. Bukan, defer itu untuk jalanin di paling belakang. Walaupun kamu taruh paling atas, tetap dia dijalanin paling belakang. Kenapa dijalanin paling belakang? Karena database-nya mau tak close. Kan mutus database kan harus belakangan. Nah, sip. Oke, udah benar? Benar ya? Uh. Nah, sekarang kita jalankan. Error. Error kah? Ada error dikit ya. Line berapa? Oh, controller. Oh, ini kita nggak pakai itu. Ya, benar. Memang error. Kita ini dulu bikin query-nya dulu ya, guys. Bikin query-nya dulu.
Bikin query-nya dulu. Pertama apa? Select all ya. Select all. Dia ada dua cara, guys. Yang pertama menggunakan row query, yang kedua pakai ORM. Apa itu ORM? ORM itu adalah object relation ini mapping ya. Jadi kamu ngubah apa ya cara manipulasi database menggunakan ini apa namanya? Objek, pendekatan objek. Nah, kelihatannya bedanya ya. Ini select all. Nah, kita pakai ini aja, ini aja. Set. Nah, ya udah. Ribet banget ya Mas ya. Apanya? Codingannya. Yang mana? Yang nggak maksudnya dipecah-pecahnya banyak juga. Ini pakai row query, ini enggak. Oh. Bedanya row query itu query asli. Oh ya paham paham. Yang ini pakai ORM ya, pakai GORM-nya sendiri ya. Ya, betul. Nah, ini kan saya select all. Nah, ini kan kembaliannya apa? Nah, pakainya kan tipenya GORM ya. Jadi ini kan ada retronnya. Ingat kalau retron ini harus menggunakan tipe datanya. Paham? Tipe datanya harus kamu Ya, deklarasiin Mas. kan? Nah, Kalau select berarti bawa apa? ID kan? Punya apa? Punya Ente string. String. kenapa sih Mas? dia Kan mode. Ya string. Coba karena ID di GORM itu nggak bisa integer. Dia string. oh, oh, Aku udah nyobain string nggak kepanggil. loh, Nah, nah ini ya. Sip. Ini ada di dokumentasinya ada ya. Bakal pengen ngecek ininya. Apa? Query-nya. Ini ada ya. Nah, ini silakan. Banyak itu. Ini untuk manggil. Ntar kita nyobain pakai row query pas DS. Ya. Ini sementara kita pakai ORM aja biar codingannya nggak terlalu banyak. Nah, sih. Nah, bikin pause ya. Kita bawa suatu objek ya. Yang kita bawa tipenya adalah pointer produk. Dia mengembalikan apa? Sama, yaitu GORM-DB. Jadi dia itu patron pengembaliannya GORM-DB ya. Ais. Bukan Mas yang atasnya lagi. Yang Nah, atasnya error tuh yang select all-nya. mana? Nah, Function select ini. all. Nah, iya. Ayo, jadi create ya. Terus terakhir ini ya masih update ya function update. Pakai S ya, banyak kata-kata update udah di booking deh. Ini nggak bisa dipakai. Kamu pakai update ini juga nggak apa-apa.
New product. Product. Terus dia ini. ID itu buat paramnya. Terus new product itu buat ganti datanya. Paham ya? Jadi kayak di replace gitu datanya. Kalau update kan datanya di replace sama data baru. Terus, terus kita ya, nah, terakhir delete. Delete juga nggak bisa ya, karena udah di booking juga. Oke, tipenya GovDB. Eh, baru kita ubah. Up, sip. Nah, sekarang kita akan obrak-abrik ya codingannya. Jadi sekarang kita nggak akan menggunakan manual ya. Jadi kita akan nyambungin ke database. Sehingga kontrolernya pun akan berbeda. Yang pertama, kontrolernya. Jadi sebelum ini apa Jason Marshall ini, jadi ini nggak ngambil dari si produk lagi. Ngambil dari mana? Ngambil dari si ini model select all. Model select all. Bisa nggak sih? Itu select doang, Mas. Oh, select all ya. Oke, sorry. Sorry. Nah, jadi yang awalnya ini jadi nangkep itu. Terus yang post. Yang post itu ketika dia pengen append, appendnya kita ganti ya. Nah, ininya juga kita ganti. Nah, ini sementara dimatiin dulu aja ya. Appendnya dihapus. Berarti yang kita bawa adalah underscore apa? Model post ya. Post bawa apa? Bawa produk. Oke, oke, oke. Oke, kita ini dulu ya. Item, kita taruh satu-satu aja. Models, produk, kita taruh satu-satu. Name, produk, name, price, produk, price, stock, produk, stock. Nah, baru ini itemnya yang kita masukkan ke sini.
Kayak gini ya. Product return. Oke, lanjut bawahnya. Ini berarti yang found ID-nya kita hapus ya. Oke, kita bikin satu lagi namanya find eh, query buat nampilin ID ya. Namanya find ID. Oke, bentar. Nah, ya, dia nggak usah. Ini sampai sini nggak atau nggak usah ya. Oke, ID param pakai. Nah, habis itu sebelum ini kita select ininya. Result models select ID param. Bentar, nanti ID aja dah. Nah, result ini kita masukin ke sini. Apa gini aja enak ya? Mending langsung masukin sini aja. Nah, lebih singkat ya. Ya, Mas. Oke, get udah dapet. Sekarang put. Put ini kita hapus fungsi ini. Dia juga sementara di ini ya, di komen dulu aja. Kita akan menjalankan models titik update. Updates itu membawa apa aja? Oh, ID. ID. Dua itu adalah dia bikin ini ya, update produk ya. Nah, ini. Put. Oh, dia Pointer ini. kah itu, Mas? Oh, iya, pointer ya. Address. Address-nya yang diambil. Oke, ini. Oke, tinggal yang delete. Delete ininya tinggal dihapus doang. Dengan jalanin model, titik, delete, bawa ID. Wis, gampang sekali. Gampang kan? Tinggal dihapus-hapus doang. Logiknya udah jadi, tinggal diubah ke query. Ya nggak? Nah, ini ada ini. Errornya di mana ini? Menarik ada error.
Hmm. Nggak connect ya. Database ya, Mas. Bikin aja semua. Kayaknya belum install ininya deh. Harus install dulu. Database drivernya belum diinstal. Nah, ayo, semoga tidak error. Ternyata error lagi. Bapak, jangan panik kalau error. Dibaca. Nah, mantap ya. Jalan ya. Nah, tadi kan database-nya kan ini ya. Udah kita import ya. Yang di ini. Kita cek database-nya ada nggak. Kita cek di sini. Nah, cek browser. Harusnya ada satu ya, produk. Nah, ada ya. Dan isinya kosong. Betul? Nggak ada isinya kan? Iya, Mas. Ini nggak ada isinya. Oke, kita ini ya. Masuk ini apa? Coba Input manual. tambahin datanya. Tambahin datanya apa? Insert into apa? Nama tabelnya produk ya. Produk. 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 Kolomnya apa aja? ID, Nah, nama, price. harga, price, stok. ID. ID di Ada ID-nya input dia. juga, Mas. Bukan tadi. Ada, dia di dalamnya ada. Oh, tetap di input ID-nya. Hmm. Oh iya benar. Tadi di atas, Mas. Saya. Di remote nggak bisa kok. Pesan bisa di kemarin. Nah, kok di remote nggak bisa. Nah, ada kan? Nah, ini datanya. ID, name, price, stock. Huruf kecil semua. Langsung tambahin aja lah kesuwen. Kesuwen ya guys. Ini going nggak sih, Mas, jatuhnya? Iya, gue. Aku kan ngomong gue ini. Namanya Oke, baju. oke. Terus price-nya 10.000 ya. Zero. Stoknya 12.
Lagi, bikin lagi. Dua. Apa tadi? Kemeja ya. Meja 2 Terus juta. 2 juta. Yang agak masuk akal lah ya. Terus insert. Tiga. Ini apa? Celana, celana. Jeans. Berapa 80 ya. Cirolu 20.000, 20 aja. Nah sekarang kita cek apakah isinya ada. Set. Kan? Itu ada. Nyambung kan? Ini di HP, di laptopmu, ini di internet. Sekarang kamu panggil via apa? Postman. Nah, Apa? juga. Products kan? Set. URL masih 8080, Mas. Oh iya masih. Masih lah. Nah, mantap kan? Gimana? Ah, Nih, ini biar lebih jelas masuk ke value ya. Ini value kan ya. Berarti masuk ke dalamnya. Mana sih? Select ya. Ini titik value. Value. Nggak bisa, Bang. Saya bisa. Tar. Value. Kayak pointer address ngaruh nggak, Mas? Nggak. Oh, oke. Ya. Tahu kan kenapa aku ngajari manualnya? Tinggal diubah-ubah doang. Bagian tertentu kan. Nah, gini kan ditampilkan. Ah, ini kan cakep. Gak di dalam value kan. Nah, terus kalau data detail. Misal ID 1 ya. Nah, ini sama. Dalam value juga. Berarti apa? Titik value ya. Oke. Nah, jalan. Mantap. Nah, kalau tahu cara mainnya asik loh ngoding itu. Tapi kalau kamu lihat nggak belajar basicnya atau nggak tahu cara mainnya ya pusing lihatnya. Nah, mantap ya. Oke, bikin lagi yang buat apa? Buat ininya ya, posnya ya. Mas kalau pakai GIN sepanjang ini nggak Mas code-nya? Gua kecil Coding. dikit, dikit. Aku udah ada kok. Oh, Ada aku. Coba cari di repoku. oke, aku mau bandingin. Dikit, dikit banget. Gak usah di convert, gak usah pakai header lah, enak banget lah. Oke, oke. Orang itu kenapa kok ngomong framework lebih ribet apa apa karena nggak tahu cara mainnya. Kalau tahu cara mainnya, ya enak. Ini ya, terus body, habis itu habis itu row, JSON,
Ini ya. Tinggal di copy loh. Itu kelamaan. Apa bikin? Celana. Yakin. Apa, Celana. Mas? Oke. Harganya berapa? Goceng. Goceng itu berapa sih? 5.000. 50. 5.000. Jangan lah. Obral. Nih, ada ya. Di pos. Duplikat. Oh, duplikat key. Kenapa itu, Mas? Duplikat key. Biasanya nggak muncul sih. Dia nggak muncul. Nah, Berarti ID-nya harus dimasukin gitu, Mas. iya. Berapa ID-nya? 5. Ah, 4. 5, 4, Pak. 4. 4. Waduh. Oh, duplikat key ya? Hmm, hmm, hmm. Coba di delete dulu. Nah, Delete jangan lupa diganti, Mas. nah, benar, sebentar. Kalau put masuk nggak? Duplikat key juga. Ganti itu 2 celana. Posnya, Mas. Posnya rusak. Oh, di model biasanya. Pos. Yuk, kita ganti pakai yang ini ya. Hmm. Sorry guys, ada kesalahan dikit. Ini pasti ada gara-garanya di mana ya? Model, biasanya modelnya sih. Kenceng banget itu apa itu? Ayo. Tolong ya. Nah, krit ya. Coba deh dihapus dulu semua ya. Ini dihapus semua dulu deh. Aku tahu penyebabnya.
Nah, kosong ya. Nah, created. Nah, itunya 4. Nah, sekarang coba kita masukin lagi. Ini apa? Baju. Nah, iya kan? Itu penyebabnya. Jadi kita nggak bisa manual. Kalau manual error. Paham ya guys? Jadi tolong datanya dimasukin lewat get aja semuanya. Gitu. Oke. Oke, aman ya untuk CRUD-nya. Oke. Nah, itu ya. Recordingnya kita stop biar nggak terlalu panjang.